Perkenalkan, nama saya Ika Fitriana dengan NPM 220401040001 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama yaitu tentang pemikiran awal tentang kewarganegaraan modern. Yang kedua yaitu pemikiran kewarganegaraan pada masa periode modern sense. Dan yang terakhir yaitu tentang konsep kewarganegaraan pada masa kini. Materi yang pertama, pemikiran awal tentang kewarganegaraan modern. Setelah tahun 1750, negara-negara seperti Inggris dan Prancis berinvestasi dalam pasukan besar dan angkatan laut yang sangat mahal untuk dipertahankan, sehingga penguasa menemukan pasukan di dalam negeri dan membebankan pajak kepada warga negara untuk membayar pasukan ini. Namun, ada satu laporan yang menyatakan bahwa pembangunan militer memiliki efek samping yang merusak kekuatan politik otonom militer. Dalam pandangan lain, menguatkan bahwa gagasan wajib militer mendorong pengembangan peran yang lebih luas bagi warga negaranya. Wajib militer adalah kewajiban warga sipil untuk melakukan kerja wajib untuk pemerintah, yang mana di satu sisi layanan wajib dapat dipesan untuk sementara selama masa perang dan saat-saat darurat lainnya. Contohnya seperti krisis ekonomi yang parah atau kejadian alam yang luar biasa untuk memberikan layanan dasar kepada penduduk. Pada abad ke-19, diskusi dimulai dari gagasan seperti batasan hukum, definisi monarki dan negara, parlemen dan pemilu, pers aktif, opini publik, dan konsepnya seperti kebajikan kewarganegaraan, persatuan nasional, dan kemajuan sosial. Terkait erat dengan konsep kewarganegaraan, kebajikan sipil sering dipahami sebagai dedikasi warga negara untuk kesejahteraan bersama komunitas mereka, bahkan dengan mengorbankan kepentingan individu mereka demi untuk mensejahterakan kebersamaan. Materi yang kedua yaitu tentang pemikiran kewarganegaraan pada masa periode modern sense. Ada tokoh sosiologi Inggris yang bernama Thomas Humphrey Marshall mengemukakan bahwa perubahan pola kewarganegaraan adalah sebagai hubungan sipil yang memiliki persamaan di depan hukum, yang mana diikuti oleh politik kewarganegaraan dalam arti memiliki kekuasaan untuk memilih, dan kemudian kewarganegaraan sosial dalam arti negara mendukung setiap individu-individu di sepanjang garis negara kesejahteraan. Orang-orang yang lahir asli atau anggota negara yang dinaturalisasi memenangkan bagian yang lebih besar daripada hak-hak dari serangkaian transaksi berkelanjutan antara orang dan agen dari suatu negara tertentu, di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang dapat diberlakukan menurut Steinberg. Perkembangan dan kontingent dan tidak merata dari sekumpulan hak yang dipahami sebagai kewarganegaraan di awal abad ke-19 berhutang budi pada konflik kelas yang terjadi dalam perebutan kebijakan negara tentang perdagangan dan perburuhan. Banyak pemikir berpendapat bahwa gagasan tentang hak kewarganegaraan muncul dari semangat setiap orang yang mengidentifikasikan diri secara kuat dengan bangsa kelahiran mereka. Adapun satu teori yang melihat berbagai jenis kewarganegaraan yang muncul dari lingkaran konsentris dari kota ke negara bagian ke dunia, dan bahwa kewarganegaraan dapat dipelajari dengan melihat jenis hubungan yang dihargai orang pada satu waktu. Misalnya jurnalis dan pamflet Inggris William Cobbett yang mengatakan bahwa hak terbesar yang disebutnya oleh hak-hak merupakan ikut serta dalam pembuatan undang-undang dan kemudian menyerahkan undang-undang tersebut untuk kebaikan keseluruhan. Poin yang kedua yaitu tentang
Future History Meiji Restoration. Restorasi Meiji yang terjadi pada akhir abad ke-19 merupakan periode yang menandai bahwa akhir periode Edo dan awal era Meiji sedang berlangsung. Restorasi Meiji merupakan salah satu fitur terpenting yang berusaha memusatkan kekuasaan dan memodernisasi negara untuk menjadi pemain yang lebih kuat dan berpengaruh di panggung dunia. Ciri penting lainnya dari restorasi Meiji adalah pengadopsian sistem ekonomi dan hukum gaya barat. Jepang sebagian besar telah diisolasi dari dunia luar selama sebagian besar sejarahnya, dan pemerintah Meiji berusaha membuka negara itu untuk perdagangan dan investasi internasional, yang mana tujuannya yaitu untuk mengubah negara dari masyarakat feodal menjadi negara industri modern yang mampu bersaing dan dengan kekuatan besar dunia. Secara keseluruhan, restorasi Meiji berdampak signifikan dan bertahan lama di Jepang. Selain itu, restorasi Meiji juga mengubah negara dari masyarakat feodal menjadi negara industri modern yang mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang konsep kewarganegaraan pada masa kini. Ketika ada banyak kelompok etnis dan agama yang berbeda dalam suatu negara, kewarganegaraan mungkin menjadi satu-satunya ikatan nyata yang menyatukan antara semua orang secara setara tanpa diskriminasi. Dari hal tersebut merupakan suatu ikatan yang luas seperti yang digambarkan oleh seseorang penulis. Sementara yang modern masih menghormati gagasan partisipasi dalam proses politik yang biasanya dilakukan melalui sistem representasi politik yang rumit dan jarak jauh, seperti demokrasi perwakilan yang dilakukan di bawah bayang-bayang aparat administrasi profesional yang permanen. Tidak seperti pada pola kuno, kewarganegaraan modern jauh lebih pasif, yang mana tindakan didelegasikan kepada orang lain. Kewarganegaraan seringkali juga menjadi kendala dalam bertindak, bukan dorongan untuk bertindak. Namun dengan demikian, warga negara menyadari bahwa kewajiban mereka kepada pihak berwenang, dan mereka sadar bahwa ikatan ini membatasi otonomi politik pribadi mereka secara mendalam. Tetapi ada ketidaksepakatan bahwa kontras antara versi kuno dan modern kewarganegaraan begitu tajam. Adapun salah satu ahli teori menyatakan bahwa aspek yang dianggap modern dari apa yang disebut kewarganegaraan pasif seperti toleransi, rasa hormat terhadap orang lain, dan sekadar mengurus urusan sendiri itu juga ada di zaman kuno. Namun orang lain melihat kewarganegaraan sebagai dilema substansial antara individu dan masyarakat, dan antara individu dan negara, dan mengajukan pertanyaan seperti apakah fokus upaya seseorang harus pada kebaikan kolektif atau pada individu baik. Dan dalam pandangan Marxis, individu dan warga negara pada dasarnya diperlukan satu sama lain. Kenapa? Karena keduanya tidak dapat ada tanpa yang lain. Tetapi kedua aspek dalam diri seseorang pada dasarnya bersifat antagonis satu sama lain. Habermas juga menyarankan dalam bukunya yang berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere bahwa sementara kewarganegaraan diperluas untuk mencakup lebih banyak orang, ruang publik menyusut dan menjadi komersial tanpa perdebatan serius, dengan liputan media tentang kampanye politik yang kurang fokus pada isu dan lebih fokus pada gigitan suara dan skandal politik. Dan dalam prosesnya kewarganegaraan menjadi lebih umum tetapi kurang berarti. Dan dalam pengertian ini, kewarganegaraan tidak hanya tentang mendapatkan hak dan kewajiban, tetapi juga perjuangan untuk menolak klaim hak oleh mereka yang awalnya tinggal di luar inti dan kemudian pekerja migran dan imigran. Namun, seorang pemikir menggambarkan bahwa kewarganegaraan demokratis sebagai inklusif yang umumnya, dan menulis bahwa kewarganegaraan
itu disebut sebagai warganegaraan demokratis.